Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sudah Alhamdulillah Pak. sudah, Pak. Hari ini kita perkuliahan basis data ya, sesuai jadwal jam 10. Cuma mungkin hari ini Bapak nggak bisa sampai selesai karena sedang sakit tenggorokan ya. Nanti semampu Bapak kira-kira sampai mana untuk menyampaikan materi hari ini. Em, ada beberapa yang mau saya sampaikan dulu. Yang pertama, setiap perkuliahan kita direkam, nanti akan saya upload ke YouTube ya. Bagi yang masih belum uh, masuk, mungkin ada yang terlambat gitu ya, atau mungkin nggak masuk, bisa mengikuti rekamannya di YouTube. Kemudian nanti akan saya share di grup. Kemudian yang kedua, untuk yang baru pertama kali masuk ke kelas saya, jadi sistem saya adalah pertama, setiap perwakilan kelas dari kelas apapun ya, dari semua kabupaten, itu hanya saya minta 2 orang saja untuk perwakilan per kelas, nanti masuk ke grup. Jadi jangan semuanya ya. Jadi sistemnya saya sampaikan informasi di grup saya, kemudian nanti perwakilan 2 orang tadi bisa menyampaikan ke teman-teman di kelasnya masing-masing. Jadi supaya nggak rame. Lalu yang ketiga, kita masih menggunakan metodenya daring, tidak menggunakan tatap muka dulu, karena mata kuliah yang saya ajar itu walaupun semuanya praktek, tapi masih bisa dilakukan secara daring ya, tidak harus ketemu. Yang penting setiap mahasiswa, setiap daring itu tidak, asalkan tidak main-main ya, atau tidak mengabaikan yang saya sampaikan setiap kali pertemuan, pasti bisa saja. Artinya harus ada motivasi untuk belajar. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, untuk presensi, sementara e-learningnya belum saya masukkan jadwalnya karena masih fluktuatif jadwalnya ya, masih belum apa namanya, tentatif ya, masih belum pasti. Jadi sementara ini untuk 2 minggu ke depan masih cara manual. Nanti setelah ini silahkan masing-masing perwakilan kelas kirimkan ke saya nama anggota kelasnya, presensinya di Excel aja ya, nanti kirimkan ke saya setiap selesai pembelajaran. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada? Oke, ada yang ditanyakan? Absennya tadi Pak, jadi di Excel kami buat Ya, absensi dokter hadir yang di ya, jadi cukup buat di Excel. Jadi buat ini ya, buat buat list lengkap semua anggota kelasnya, kemudian dibuat tanggalnya, terus keterangannya apa, atau sakit atau izin gitu ya. Ada lagi? Tapi untuk yang ke depan, yang pertemuan yang akan datang nanti presensinya menggunakan e-learning ya. Semuanya sudah punya akun e-learning kan? Sudah, Iya Pak, sudah ya. sudah punya Pak. Oke. Sementara ini kan yang tadi saya katakan jadwalnya masih tentatif nih, masih bisa berubah-ubah. Jadi mungkin seminggu yang akan datang ini masih bisa berubah. Jadi nanti saya akan masukkan jadwal ke e-learning supaya fix. Jadi setelah fix nanti bisa login dan presensi setiap jadwal.
Tapi saya ingatkan ya, di presensi di e-learning itu kalau presensinya di luar jadwal maka nggak bisa lagi presensi. Jadi harus sesuai jadwal. Misalkan jam 10 sampai jam setengah 12 itu ya. Di luar itu nggak bisa presensi. Jadi nanti harus tepat waktu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, ini saya pengen lihat wajahnya dulu dong. Bisa dibuka kamera dulu. Dibuka semuanya ya. Sebagian sudah kenal saya, tapi sebagian masih ada yang wajah-wajah baru ya. Di kelas HSU atau HST ada nggak? Atau Tabalong mungkin? Ada? Nggak ada? Ada Pak HST. HST? Hakim HST ya? Mm-mm. Ini cuma berapa yang masuk sekarang? 19, berapa nih? 20-an ya? 27. Kemarin saya ngajar di mata kuliah kecerdasan buatan itu sampai 80 orang. Nggak tahu dari mana-mana itu. Cuma yang kelas ini mungkin karena nggak banyak ya, mahasiswanya jadi sedikit. Oke, sebentar saya foto dulu ya. Yang belum nyalakan kamera, nyalakan dulu. Nadia di full face aja, jangan separuh ya, biar kelihatan. Sebentar, Afifa sudah nyala kameranya? Intan Dwi Anggra ini. Oke, saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Ini kok tegang-tegang semua wajahnya yang senyum gitu loh. Lagi nggak punya uang ya? Ulang-ulang. 1, 2, 3. Senyum, senyum. Yang bahagia. Oke, sudah. Kalau mau nyalakan kamera nggak apa-apa ya. Saya biar ada temennya ini. Nanti saya mengira nggak ada orangnya nanti. Cuma kalau misalnya kuotanya sedang sekarat atau sedang sedikit ya nggak apa-apa matikan. Atau lagi gangguan sinyal. Tapi kalau unlimited kuotanya nggak apa-apa nyalakan aja. Pak, saya izin off-cam soalnya jaringan saya kurang stabil. Tapi unlimited kan kuotanya? Enggak juga, Pak. Ada Enggak juga. limitnya. Oh ya udah. Kalau Apipah itu yang unlimited biasanya kuotanya. Oke, saya share lagi ya. Ini saya nggak perlu lagi kenalan kan ya? Sudah kenal semua kan ya? Kayaknya saya kenal semua ini. Kenal banget. Pakai banget lagi kenalnya. Yang dari di luar Balangan dan HST yang sudah ketemu saya semester lalu, ada yang baru hari ini ketemu saya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya nggak usah kenalan ya, langsung aja. Baik, jadi mata kuliahnya adalah basis data. Basis data itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah berkutat dengan basis data ya sehari-hari. Dari kata bahasa Inggris yaitu database. Data dan base ya. Jadi kalau dijadikan bahasa Indonesia dibalik basis data itu ya. Tapi kalau database itu idiomnya digabung ya, dua kata digabung jadi satu. Tapi kalau bahasa Indonesia dipisah seperti ini. Karena bahasa Indonesia itu kalau dua kata dijadikan satu itu lebih aneh ya, nggak terbiasa, polanya
nggak bisa digabung gitu loh. Walaupun sebenarnya satu kesatuan. Tapi kalau bahasa Inggris kan sudah terbiasa ada istilah dua kata itu atau lebih. Kalau digabung sih nggak masalah. Tapi kalau bahasa Indonesia dipisah seperti ini. Jadi eh, bisa kita menggunakan basis data istilahnya atau database sama saja, cuma beda bahasa. Nah, untuk pengertiannya sendiri basis data itu kita akan tahu setelah memahami beberapa statement berikut ya. Yang pertama itu ada contoh mengambil sejumlah uang di ATM. Ada yang sering ngambil di ATM? Ada Atau sering-sering. ya, saking seringnya sampai kosong ya, isinya nggak ada. Saking seringnya Iya, ngambil. Pak. Sampai udah limit nggak bisa ditarik. Iya, sampai minus gitu ya saldonya. Nah, tapi juga sama pengertiannya kalau kalian misalnya pakai e-money, uang digital juga sama sebenarnya itu juga pakai database ya. Karena itu database-nya disimpan bukan di lokal di ATM-nya atau di HP kalian, tapi di server. Nyimpan database-nya. Misalkan hari ini kita ngambil uang 50.000 gitu ya. Sebelumnya saldonya 100.000 kan sisanya 50.000 di saldonya. Nah itu angka tadi itu didapatkan dari database di server di pusatnya. Dan itu datanya tentu saja pakai security khusus ya. Jadi ada banyak layer-layer keamanan yang ditambahkan di jaringannya sampai ke database-nya. Tapi juga yang namanya tingkat keamanan tuh nggak selalu 100% aman, pasti ada celah-celahnya gitu ya. Tapi yang pasti kita nggak berbicara masalah keamanan di sini, tapi berbicara masalah database-nya atau penyimpanannya. Yang kedua, itu meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi database itu sebenarnya nggak berbicara hanya data digital, tapi juga data konvensional. Di sini ada yang kerja atau mungkin pernah minjem buku di perpustakaan nggak? Atau mungkin perpustakaan daerah itu, pernah nggak minjam di situ? Bagi yang pernah, terakhir saya datang ke situ, mereka sudah menggunakan komputer ya, pakai aplikasi komputer. Tapi saya yakin sebelumnya pasti mereka masih menggunakan buku besar gitu ya, buku catatan yang besar. Itu sebenarnya sama-sama database juga sih, tapi beda medianya saja. Yang satu pakai metode konvensional, satunya pakai metode terkomputerisasi. Yang ketiga itu mengisi KRS. Sudah ngisi KRS kan ya? Sudah Belum ya? ada, Pak. Belum Oh, ada belum. Belum ada. Berarti duluan kuliah baru isi KRS ya. Sudah dapat KRS? Belum, Sampai Pak. sekarang belum tahu nilainya Pak kita, Pak. Belum Baru tahu, saja Pak. dapat. Masa belum tahu? Padahal sudah saya kasih nilainya. Ada bocoran nggak, Pak? Baru saja Semester dapat, 2 Pak. kan nggak ada Bapak. Oh iya, yang nggak ada kalian ya. Kita tidak bertemu satu semester ya. Tapi rasanya lama. Jadi ada beberapa orang yang saya sudah tidak lagi pinandu ini, beberapa orang. Tapi Pak hampir nggak pinandu saya. Yang terakhir membuat KTP misalnya ini ya, masih ingat nggak dengan kasus terakhir ada data dari BPJS ya kalau nggak salah ya, BPJS Kesehatan itu datanya bobol 270 lebih juta masyarakat penduduk Indonesia datanya dibobol itu ya dari server BPJS. Pernah dengar ini atau malah nggak tahu? Tahu banget, Pak.
di Oh, blok sama kementerian. ya. Itu sebenarnya kalau ini kita menyinggung sedikit ya, agak out of topic sedikit. Kalau di luar negeri itu selesai itu. Di luar negeri khususnya di Eropa itu mereka punya standar keamanan. Jadi mau instansi pemerintah maupun instansi swasta, bagi yang tidak bisa menjaga datanya dengan benar, sehingga memungkinkan dibobol orang, terus datanya itu apalagi sampai diperjualbelikan, kemudian merugikan para customernya, itu dendanya nggak main-main. Denda untuk stakeholder yang atau instansi yang terkait itu ya, itu dendanya hampir bisa bikin bangkrut perusahaan. Dulu pernah ada kasus maskapai penerbangan di daerah mana ya saya lupa, di Eropa yang pasti. Itu ada kasus sama tentang pencurian data sehingga merugikan customer, kemudian diaudit dan ternyata ketahuan gitu ya. Mereka hampir bangkrut gara-gara dikena denda. Jadi nggak main-main itu. Apalagi sebenarnya di negara kita ini sudah berkali-kali ya kena bobol. Dulu ada Tokopedia dibobol kan ya. Bukalapak kalau nggak salah juga pernah ya. Dan terakhir itu BPJS. Nanti nggak tahu lagi habis ini apa lagi. Saya kemarin terakhir itu ngisi data namanya apa itu? My SAPK ya. Itu dari BKN dan Kepegawaian Nasional. Itu datanya lengkap, itu dari data keluarga, data riwayat sekolah, data riwayat pangkat, terus nomor KTP, data orang tua. Aduh, semuanya lengkap itu. Itu kalau sampai bobol itu selesai lagi itu. Sayangnya mungkin ini ya, karena tidak ada hukum yang mengatur tentang regulasi tindak pidana untuk pembobolan data, sehingga tidak bisa diterapkan dengan baik untuk entah untuk sanksi ataupun entah hukumannya ya. Jadi walaupun sudah dibobol tapi sepertinya itu seolah-olah kayak dalam tanda kutip ya dibiarkan itu loh. Karena pelakunya yang bobol itu sebenarnya sudah ketahuan. Dan itu bukan di deep web jualnya, dia jualnya di forum forum hacking biasa, dan setiap orang bisa mengakses pakai jaringan internet biasa gitu ya, nggak harus pakai deep web. Dan saya pernah membuka itu, memang di situ transaksinya memang luar biasa, di situ transaksi ilegal. Bahkan ada yang request bobolkan data ini dong di perusahaan ini gitu, ada yang request seperti itu, dan dia transaksi situ negosiasi mau berapa lo gitu ya, ada di situ. Dan itu terakhir sudah tahu dari Kominfo, tapi mereka nggak ada tindakan untuk memburu atau untuk memberi sanksi gitu ya. Jadi yang saya tahu sampai sekarang masih belum ada informasi masalah itu. Jadi data tuh masih bebas diperjualbelikan. Cuma ini menurut opini saya ya, mungkin nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, tapi yang pasti regulasi untuk masalah ini masih belum ada di negara kita. Terbukti sudah berapa kali kasus kebobolan, tapi masih belum ada tindakan terkait hal itu, bahkan sanksi pun nggak ada, itu denda pun nggak ada. Dibandingkan dengan negara di Eropa ya jauh lah ya, mereka sudah sangat ketat menerapkan regulasi masalah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kita jadi ngobrol di luar topik sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Ini Pak. belum ada, oke. Sebentar. Ini baru 35-an orang ya. Oke, sekali lagi yang baru masuk, saya informasikan kalau
tertinggal materi hari ini bisa nanti ditonton di YouTube, nanti saya share di grup ya. Bisa dilihat setelah selesai perkuliahan, nanti saya perlu waktu sekitar mungkin 5 atau 6 jam untuk upload ke YouTube. Jangan lupa like, share, comment, and subrek. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Siap aja Pak. Asal link YouTube-nya turun aja, ulun like ya, ulun ke komen dulu. Iya. Kalau like dan komen sekalian di view sampai berjam-jam ya. Sekarang ini kan gitu apa namanya sistemnya supaya dapat view. Masalahnya sehari 1 GB doang Pak limit. Iya. Saya punya teman itu dia kan lagi bikin sudah lumayan sih subscribernya sudah ribuan lah gitu. Jadi dia itu karena di rumah pasang wifi, jadi dia sendiri yang nonton sendiri gitu supaya dapat target view. Jadi dia punya HP beberapa, komputer beberapa, dibiarkan dia sampai semalaman seharian gitu, nonton sendiri HP dan komputernya untuk mencapai view tadi. Cuma ya itu tadi sih ya, perlu modal. Cuma kalau saya nggak usah lah ya, seperlunya aja. Saya juga nggak niat mencari keuntungan dari situ Kak. Cuma untuk berbagi aja. Tapi kalau mau subscribe ya nggak apa-apa. Oke. Bayangkan kalau misalnya seorang petugas akademik itu mencari data mahasiswa. Kalau mahasiswa Stikom mungkin satu session itu semester awal sampai akhir itu nggak sampai yang banyak ribuan itu ya, yang ya paling 1.000-2.000 lah, atau mungkin yang nggak sampai 5.000. Tapi kebayangkan kalau kampus besar yang kelasnya universitas dengan banyak fakultas itu ya, atau prodi, satu prodi bisa sampai ribuan kali berapa prodi gitu, itu bisa sampai luar biasa banyaknya mahasiswanya. Dan itu kalau dicari dengan cara manual sangat merepotkan. Nah, untuk contohnya misalnya India itu kan nomor 1 penduduk paling banyak ya. Ada yang tahu nggak penduduk India itu berapa totalnya? Penduduk India. Berapa, ada yang tahu? Kalau nggak salah 1 miliar lebih ya penduduk India. Kalau catatan dari 2019 itu 1.366 miliar. Ya, kok 1.000 sih? Ada 1.000 Pak, 1,3 tuh. Berarti 1 miliar 300 juta berarti. Bukan 1.000. Kalau penduduk dunia kan baru 7,4 atau 7,6 miliar ya. Kalau total penduduk dunia. Berarti 1,3 miliar ya penduduk India, atau 1 miliar 300 juta penduduk. Nah, bayangkan kan tuh kalau mencari data penduduknya itu seperti apa itu. Yang kita aja yang cuma 270 juta aja itu sudah sering bobol-bobol kemana-mana, apalagi India ya. Tapi mereka jangan salah ya, India itu SDM-nya untuk IT-nya lebih maju daripada di negara kita. Kalau kalian mau cek mahasiswa India itu, mereka lebih suka kuliah ke luar negeri, kebanyakan di Amerika. Di Amerika kemudian mereka lulus, mereka cari kerjanya bukan kembali lagi ke India, tapi mungkin ada beberapa yang kembali ke India terus mengembangkan sendiri karir di India, tapi kebanyakan mereka cari kerjanya di Amerika juga. Makanya kalau kalian lihat CEO-nya Microsoft itu kan orang India, terus CEO-nya Google sekarang juga orang India. Jadi sebenarnya India itu luar biasa kalau dalam hal
SDM-nya dalam hal IT ya, mereka lebih serius gitu loh ya. Cuma kalau di negara kita sebenarnya nggak kalah juga sih sebenarnya. Cuma yang kalahnya itu jumlahnya aja yang nggak banyak. Jumlah yang punya passion di IT itu masih belum banyak. Ada yang tahu gambar apa ini? Tumpukan buku. Itu bukan buku ya atau kertas ya. Kalau Nadia saya suruh nyari datanya sehari di situ berapa lama dapatnya? Wah, pusing, Pak. Sudah nggak karu-karuan ya. Sudah banyak, habis itu nggak tahu di mana pastinya letaknya gitu. Siapa tahu malah di ujung sebelah sana di dalam situ ya, kita nggak tahu juga. Dan itu sangat melelahkan, nggak mungkin ya. Itu sudah di luar nalar, nggak mungkin dilakukan kalau mencari data seperti itu. Makanya kita perlu di digitalize ya atau digitalisasi data. Nah ini juga sama ini, sampai diduduki gitu ya, sampai orangnya duduk di atas buku, tumpukan buku. Jadi nggak mungkin lagi jadi konvensional itu kalau masih datanya kecil masih memungkinkan ya, tapi kalau datanya sudah mulai bertambah banyak itu nggak mungkin lagi dilakukan secara manual atau konvensional, harus pakai komputer. Nah, ini ada contoh misalnya ada sistem penjualan ya. Ada sistem penjualan, si ownernya atau manajernya pengen nyari jumlah penjualan hari ini gitu atau bulan ini, kemudian mencari stok yang tersedia ada berapa sesuai dengan kategori dan nama barangnya, terus barang apa yang paling laku dijual pada bulan ini. Nah ini kalau mencari dengan data manual bisa, tapi sangat tidak efisien ya, karena membutuhkan waktu yang lama sehingga membuang-buang waktu. Jadi ini harus pakai aplikasi. Tapi kalau kalian cuma punya kios kecil gitu ya, punya kios kecil di depan rumah, ya nggak pakai komputer pun nggak apa-apa, masih bisa ditangani secara manual. Tapi kalau sudah kelas menengah itu harus dibuat secara digital. Desi Amalia, ada yang mau disampaikan? Ada. Tadi ada yang angkat tangan. Sama juga misalkan mau mencari laba bersih perusahaan itu ya. Jadi sistem itu otomatis menghitung sendiri labanya berapa. Kalau ada yang investasi di tempat dia, berapa persen untuk investor tersebut pembagian hasilnya. Jadi otomatis tanpa dilakukan secara manual. Ada juga misalnya pencarian data buku misalnya di perpustakaan itu berdasarkan judul atau pengarang atau kriteria lain. Kalau kalian pernah ke Gramedia pasti tahu ya, di situ ada komputer yang dipakai untuk mencari buku. Bisa berdasarkan apa itu filternya, judulnya atau pengarangnya atau kriteria lain. Bisa juga mencari data peminjam yang terlambat. Nah, jadi database ini atau basis data ini nanti kita akan belajar membangun data dari awal ya. Definisi data apa saja, pembagiannya, sampai nanti praktek membuat database. Tapi kita tidak membuat interface aplikasi ya, ini hanya datanya saja.
Nah, kemudian basis data itu tidak selalu berurusan dengan komputer. Yang tadi saya katakan di awal tadi ya. Kemudian catatan belanja harian seorang ibu di rumah itu juga merupakan basis data. Misalnya ada ibu rumah tangga gitu ya yang punya catatan kecil belanjaan harian, itu juga basis data. Intinya catatan itu juga disebut basis data walaupun cuma beberapa baris gitu aja ya. Karena itu fungsinya untuk menyimpan informasi. Ini pengertian data dan informasi. Jadi data itu pengertiannya, definisinya itu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Objek itu bisa berupa manusia, benda, kejadian, dan yang lain-lain. Dan disimpan dalam bentuk teks, bisa angka, atau gambar, atau bunyi, atau simbol, atau kombinasi, atau suara juga bisa ya. Jadi itu pengertian dari data. Nah misalnya ada data itu 0511, 2012, Purwokerto 0281, 800.000. Itu artinya apa? Kemungkinan ini artinya harga dari sebuah buku ya kemungkinan. Yang ketiga itu data bisa berupa teks grafik, citra, suara, atau bahkan video. Jadi kalau kalian nonton film, itu sebenarnya film tadi itu adalah data. Misalnya kalian bikin rekaman video pakai HP ya, merekam dari HP. Ada kejadian misalnya Apipah menikah gitu ya, terus si Nadia ngerekam itu sebagai data bentuknya. Jadi video tadi adalah data. Nah sekarang saya mau tanya ini, tolong dijawab ya, apa perbedaan antara data dan informasi? Silakan, saya sambil istirahat sebentar ya. Apa perbedaan data dan informasi? Data itu apa? Kan kalau data sudah ya, itu pengertiannya. Kalau informasi itu apa? Sama atau beda sebenarnya? Halo, masih ada orangnya? Sudah tidur? Ada, Pak. Ya, apa itu perbedaannya? Googling. Nah, kalau dia itu pasti googling dulu. Kalau data mungkin Pak kayak kumpulan informasi kah? Informasi itu hasilnya, Pak. Menurut googling. Kalau informasi bukannya pengumpulan dari data ya? Nah, kan Hasil pengolahan data. ada perbedaan kan ya? Ada. Oke. Kalau menurut Sari tadi apa? Sari? Kalau informasi itu perkumpulan dari data, hasil pengolahannya. Kalau menurut Muhsin tadi apa? Menurut Google, Pak Ai. Menurut Google. Apa menurut Mbak Google? Dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi. Berarti sama dengan Sari kalau gitu. Sama atau beda? Sama, cuma penjelasan punya dia lebih lengkap. Ya iyalah menurut internet. Ada yang punya pendapat beda nggak? Cuma jangan salah ya, internet itu bisa salah loh ya informasinya. Tergantung sumbernya kamu dapat dari mana. Walaupun kamu dapatnya dari Google, kan Google cuma media pencariannya. Hasilnya kan dia nggak tanggung jawab itu benar apa salah. Menurut kamu itu pas nggak itu yang kamu dapat dari sumber tersebut?
ada yang mungkin punya pendapat sendiri gitu. Maksud saya nggak tergantung di internet ya. Kalau data itu berarti sesuatu yang fakta atau benar gitu, Pak. Kalau informasi masih belum tentu benar. Itu pasti belum tentu benar. Oh. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih. Duluan mana, data atau informasi? Informasi. Informasi. Yang lain? Duluan mana? Soalnya data itu adalah kumpulan informasi-informasi yang dipilih-pilih gitu, Pak. Jadi Oh, kan gitu. faktanya benar gitu. Mm-mm. Kalau menurut Hari, duluan informasi baru data ya. Yang lainnya, ada yang punya pendapat beda? Halo, yang lain? Masa 30 orang lebih kok? Coba yang berbicara cuma 3 orang sih. Ayolah, mahasiswa harus aktif loh ya. Nanti kalau kasih deskripsi nanti saya jadi pengujinya. Data itu nanti Pak, sikat. apa? Nah, apa? Ya, Roni, apa Roni? Fakta mentah, Pak, yang sulit dipahami orang lain. Data? Data itu fakta mentah yang sulit data mentah. Fakta mentah yang sulit dipahami orang lain. Kalau informasi itu bersifat menjelaskan sesuatu dengan teknik gaya penulisan tertentu Nah, itu atau keputusan menurut sendiri atau menurut untuk mengambil keputusan. menurut internet? Searching juga, Pak. Oke, saya cuma pengen tahu aja. Data dan informasi itu lebih duluan mana gitu aja. Pasti itu jawabannya nggak sama kan semuanya? Duluan data. Oke, menurut Herli duluan data ya. Menurut Hari Duluan- duluan informasi. Duluan data, Pak. Oke, kalau gitu kita ambil voting aja lah ya. Yang menjawab duluan data, angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, cukup diangkat tangan di meet-nya aja ya. Ini yang menjawab duluan data ya. Lumayan ya, ada berapa orang nih. Oke, sudah cukup. Yang menjawab duluan informasi, angkat tangan. Satu, dua, tiga, 100 juta. Oh iya, 1 juta orang. Oke, lebih banyak informasi ya. Oke, jadi gini, perhatikan baik-baik ya. Saya kasih contoh aja, contoh apa ya? Sebuah kasus. Misalnya, aduh maaf. Misalnya siapa namanya ya? Saya ambil satu orang. Nah, misalnya Herdi Suwanda lah. Misalnya Herdi Suwanda, saya beri tugas bikin makalah gitu ya tentang pemrograman yang dibuat atau dirancang untuk memudahkan rakyat kecil atau masyarakat kecil untuk menjual produk-produk mereka atau mungkin semacam UMKM lah ya. Saya bikin tugas untuk membuat makalah tentang itu. Kalau membuat makalah kan berarti harus meneliti ya, harus mengadakan penelitian. Terus dia nanti saya minta bikin programnya gitu ya. Ini sudah mendekati seperti skripsi ya kalau gitu ya. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Herli apa? Mengumpulkan data, Pak. Mengumpulkan data. Oke. Mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi yang benar? Kira-kira. Mencari informasi kayaknya, Pak. Kan harus mencari informasi dulu. Informasi. Bisa mendata, bukan?
Oke, oke. Saya permudah lagi ya analoginya. Proses dari Herli tadi untuk mengumpulkan yang diperlukan untuk membuat makalah. Setelah selesai kan dia ada outputnya nih, hasilnya gitu ya. Hasil tadi diserahkan ke saya. Nah, hasil tadi itu namanya apa? Data atau informasi? Data, Pak. Data. Oke, berarti yang dikerjakan oleh Herli dalam membuat itu namanya mengumpulkan informasi. Setelah jadi dikumpulkan ke saya baru menjadi data namanya, begitu ya? Betul? Ya seperti itu gitu. Oh gitu. Ada yang berpendapat sebaliknya nggak? Ayolah, tunjukkan pesonamu, masa diam aja. Ini berapa orang nih? 40 orang loh ya. Nah, ada lagi masuk nih. 40 orang loh, mahasiswa semua loh ini. Ayo mahasiswa, mana pesonamu, tunjukkan. Salah kan nggak bapak hukum juga, nggak bapak suruh push up lari 10 kali keliling balangan kan ya. Salah nggak bapak. Ayo. Halo, ada orangnya? Sudah tidur? Nah, Apipah deh. Apipah, menurut kamu apa tadi jawabannya? Mohon maaf Pak, tadi saya kurang memperhatikan soalnya tadi masih sambil ngeset mic yang masih off bermasalah Pak. Oh, sekarang sudah bagus. Bisa Pak ini lewat HP. Minta tolong Oh, iya. dijelaskan ulang Pak tadi pertanyaannya apa? Misalkan saya nyuruh satu orang mahasiswa, saya suruh bikin makalah itu ya, tentang sesuatu lah ya, anggap apapun itulah. Kemudian dia melakukan proses tadi, membuat tadi, mengumpulkan berbagai macam yang dia butuhkan. Mungkin wawancara dengan orang yang mau diteliti gitu untuk diambil pendapatnya. Kemudian dia bikin tuh bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 misalnya. Sudah jadi selesai dicetak, terus hasilnya diserahkan ke saya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang disebut data, yang mana yang disebut informasi? Kalau data itu lebih dari kumpulan informasi Pak. Ada karakteristiknya juga. Oke, berarti output yang diserahkan ke saya itu bentuknya data atau informasi? Data Pak. Data. Kalau informasi berarti yang mana? Kalau informasi sebelum mengumpulkan data itu mendapatkan informasinya Pak, baru jadilah hasilnya data. Oke, berarti pendapat Pipa sama kayak tadi ya, siapa tadi namanya? Nano tadi siapa? Oh, Hakim ya. Nah, sebenarnya terbalik ya. Terbalik. Jadi data itu adalah, kan tadi kan ini sudah ada, bisa kasih clue ini pengertiannya ya. Data itu bisa berupa teks, grafik, suara, citra atau gambar, atau bahkan video yang merepresentasikan fakta yang mewakili objek atau kejadian. Artinya ini adalah proses pengumpulan yang disebut dengan pengumpulan data. Jadi kalau kalian Bapak suruh bikin makalah, kalian mengumpulkan banyak hal itu sebenarnya adalah mengumpulkan data. Data kalian itu bisa berupa tadi itu ya, bisa berupa gambar kalian kumpulkan. Proses kalian mencari gambar di Google Image itu adalah proses mengumpulkan data. Kemudian kalian merekam kejadian apa gitu ya. Nah, itu disebut dengan data. Dan kamu olah sebagai laporan makalah. Jadi prosesnya adalah proses pengumpulan data. Nah, setelah jadi laporan, selesai, kamu cetak, kamu serahkan ke saya. Nah, itu adalah namanya informasi.
Jadi merubah data menjadi informasi. Informasi itu berarti adalah hasil akhirnya dari pemrosesan data tadi itu. Sampai di sini bisa memahami atau bingung? Paham, Pak. Paham ya? Tapi jangan salah, informasi itu akan bisa jadi data juga bagi orang yang meneruskan tadi untuk diubah lagi gitu loh. Sebagai contoh gini, kalau saya menyuruh ke mahasiswa di kelas ini ada 40-an ya, saya suruh bikin makalah, kan pasti kalian mengumpulkan data itu, memproses data, diolah, dicetak, disebut dengan informasi, diserahkan ke saya. Berarti saya punya 40 makalah ya. Bagi kalian itu adalah makalah tadi itu adalah informasi. Tapi bagi saya itu adalah data yang bisa saya olah lagi untuk jadi informasi yang baru lagi gitu loh. Bisa paham maksud saya? Jadi itu Paham, Pak. bisa berubah bentuk informasi menjadi data kalau informasi tersebut diolah lagi oleh orang lain gitu loh. Jadi saling berkaitan. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum saya teruskan? Nah, ini baru jawabannya tadi ya. Informasi adalah data yang telah diproses. Nah, sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Itu menurut Paman McFadden dan kawan-kawan. Menurut Pak Kadir ya, data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Itu pengertian informasi. Jadi data dulu diolah baru menjadi informasi. Wartawan, kalau dia meliput berita di sebuah TKP, itu namanya dia mengumpulkan data, karena dia mengumpulkan datanya berupa suara, rekaman interview, foto-foto, dan video. Itu dia proses pengumpulan data. Nah, dia kan pasti nggak langsung di-share langsung, kan dia harus olah dulu kan ya. Harus olah dulu sedemikian rupa dengan kata-kata atau kalimat layaknya berita, atau kalau berita di televisi ya harus diserahkan ke editor dulu kan ya, diolah, diedit, terus menjadi informasi yang disampaikan news anchor atau pembawa berita. Nah, bagi mereka itu adalah informasi. Bagi kita pun informasi. Tapi kalau kita memakai informasi tadi sebagai bentuk data yang kita kumpulkan untuk informasi yang baru, nah itu kita pandang lagi sebagai data. Ya, jadi saling berkaitan. Misalkan saya ingin meneliti tentang banyaknya hoax yang terjadi di Indonesia. Nah, proses saya mengumpulkan data itu kan saya ambil dari berita televisi, dari berita di internet ya. Bagi mereka itu informasi karena sudah hasil lahir dari mereka. Tapi kalau bagi saya itu adalah data. Seolah lagi jadi informasi, gitu ya. Dan seterusnya ini, dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu pengertian basis data? Basis data adalah koleksi data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan, dimanipulasi, diperbaharui, diolah dengan perhitungan tertentu ataupun dihapus dan dicari dengan cepat. Itu pengertian dari basis data ya, basis data. Jadi basis data itu masih kumpulan data yang besar, tapi belum informasi ya. Bagi kita itu masih data yang belum diolah. Kalau data sudah diolah dengan logika tertentu atau dengan query tertentu, nah baru jadi informasi, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Metadata itu data yang menjelaskan sifat atau karakteristik dari data yang lain. Contohnya misalnya ada seperti itu ya. Contohnya 05.11.0007. Itu kemungkinan data NIM atau nomor induk mahasiswa dipisahkan dengan tanda titik 2 digit pertama menyatakan tahun masuk, berarti 2005 ya. 2 digit menyatakan jurusan, berarti
kode jurusannya adalah kode 11, mungkin 11 itu apa gitu ya, nggak tahu juga. Mungkin bisa jadi TI atau SI, bisa jadi. Mungkin ini karena universitasnya besar, jadi dia punya ada belasan prodi atau jurusan. Kemudian 4 digit terakhir itu menyatakan nomor urut mahasiswa. Berarti dia nomor urut dari 7 ya. Nah, tapi dia dikasih berapa digit itu? Ada 4 ya. Berarti bisa maksimal itu 9.999 mahasiswa maksimal. Bisa menampung hampir 10.000. Nah, nomor urut mahasiswa itu tidak boleh menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan bilangan negatif, dan lain-lain. Itu ada aturannya. Nah, ini contohnya ya. Ada sebuah tabel, itulah yang namanya dengan data. Tabel tersebut ada kolom nama, kolom tipe, kolom panjangnya atau size-nya, dan keterangan. Nama itu bisa apa namanya, bentuk atau size-nya itu karakter ya, karakter. Tapi bisa juga menggunakan simbol atau angka. Kalau di negara kita nama itu pasti ini ya, pasti abjad ya atau huruf. Tapi di negara lain tuh ada yang nama itu ada angkanya. Sebagai contoh, bangsawan Inggris itu mereka mengasih nama keturunannya itu dengan angka di belakang. Atau mungkin ada yang pernah saya lihat itu di berita itu ada yang memberi anaknya pakai simbol-simbol itu. Simbol asteris, ada bintang atau garis miring gitu. Itu nama. Jadi kalau nama itu kita tentukannya pakai string, karena string itu karakter yang bisa berupa apa saja, bisa angka masuk, simbol masuk, dan huruf masuk. Itu ya, ada nama, ada NIP, ada gaji. Ya, kalau NIP itu kan alfanumerik sama dengan nama. Gaji itu long itu maksudnya bisa banyak digit ya, sampai triliunan masuk kalau untuk tipe long itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada, Pak. Apa itu? Nggak ada? Nggak ada yang nanya nih karena paham atau karena pura-pura paham nih? Belum ada, Pak. Belum ada, bener paham berarti ya? Jangan pura-pura paham ya. Karena nggak nanya itu antara dua. Sudah paham atau pura-pura paham. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Untuk basis data hari ini, saya cukupkan ya. Ada yang ditanyakan? Mohon izin. Ya, kenapa Pita? Nanti file PowerPoint-nya boleh dibagikan, Kak, Pak? Nanti saya kirimkan, boleh di grup. Gitu, Pak. Ya. Nanti ingatkan saya ya, soalnya saya bisa lupa karena banyak kegiatan hari ini. Ada lagi yang mau tanya? Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dinyalakan kamera dulu untuk terakhir sebelum saya akhiri.
Sari Pun Lovely ada di mana sekarang? Di rumah Lagi siapa di tuh? rumah, Di rumah siapa? di rumah saya mas. Pindah coba lihat tuh mas. Masih rumah saya ini kak. Rumah mama Kayaknya sama kayaknya bapak. kayaknya beda deh, bukan itu deh rumahnya. Bapak mau saya rekam. Ini jangan-jangan di rumah suami, jangan-jangan. Di coba lihat tuh. Oh, oke. Disiapkan dulu. Ntar saya siapkan fotonya. Ya sudah siap dipoto. Muhammad Hafiz, kameranya mati. Jangan kepotong kepalanya ya. Harus full. Nah, nanti nggak kelihatan bungasnya nanti. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Senyum dong. Oke. Bapak tahu, tapi diam ya Bapak. Apa itu? Tahu apa? Bapak nggak tahu apa-apa kok. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu berikutnya ya. Mungkin 2 minggu lagi ya. Jangan lupa harus terus semangat belajar karena mumpung masih ini semester berapa ini? Semester 3 atau 5? 3 ya. Mumpung semester 3 masih banyak waktu untuk mengasah ilmu lebih banyak dan mencari ilmu lebih banyak ya. Nanti akan ada momen dimana kalian sampai tidur nggak tidur sampai pagi, itu ada momennya nanti. Sekarang siap-siap ya. Saya waktu bikin skripsi dulu T1 itu saya hampir seminggu tidurnya sampai jam 6 subuh baru tidur. Ya, kalau sekarang belum ya mungkin ya. Jadi supaya nggak seperti itu lagi, dari sekarang kalian mulai siap-siap cari topik untuk skripsi supaya nggak kelabakan nanti. Saya waktu itu mencari topik skripsi di semester 6. Itu pun harus kelabakan sampai pagi ngerjakan, nggak tidur. Apalagi dadakan semester 8 baru bikin ya. Wah, itu luar biasa lagi. Makanya mumpung semester 3 dari sekarang cari sekiranya ada topik yang bisa kalian ambil buat skripsi. Ingat ya, mahasiswa itu peneliti atau ilmuwan sebenarnya. Karena kalian itu punya beban dan tanggung jawab untuk punya sumbangsih ke masyarakat. Dan itu harus kalian melakukan dengan penelitian. Makanya di laporan skripsi itu kan ada namanya metode penelitian. Berarti kan kamu dianggap sebagai peneliti atau ilmuwan gitu ya. Jadi mahasiswa itu adalah ilmuwan atau peneliti. Jadi dari sekarang siap-siap kalian meneliti apa itu ya. Dan itu harus bermanfaat bagi halayak banyak. Oke, cukup saya rasa masih ada sisa waktu, kita berelaan ya. Nanti saya akan ngajar lagi soalnya mulai jam 11:30 nyambung, jadi saya perlu istirahat sebentar. Terima kasih, saya cukupkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.